Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Sekali lagi kakak mau tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Wah, suaranya belum rame, masih 1-2 yang jawab. Masih ingat kalau ditanya apa kabar adik-adik, jawabannya apa? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi ada gerakannya kan? Oke, sekali lagi Kak Lita akan tanyakan. Adik-adik semuanya jawab seperti yang tadi Kak Lita sudah ingatkan apa jawabannya. Dan juga buat gerakannya, jangan lupa yang terakhir lompat. Bisa ya? Oke, adik-adik apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, lompat begitu ya. Oke, Kak Lita senang semuanya sudah mulai. Wah, sudah mulai siap-siap kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini adik-adik ya. Walaupun masih di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Kakak-kakak tetap menemani kalian, kakak-kakak tetap hadir di dalam sekolah minggu adik-adik. Kakak rindu semuanya juga semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Kita tetap masih bisa berdoa sama-sama. Apalagi kita bisa sama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Kita juga bisa ngapain lagi? Iya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat cerita-cerita yang disampaikan. Dan juga apalagi kalau di akhir acara sekolah minggu ada apa? Iya betul, kita ada aktivitas. Wah, kakak senang. Wah, ada banyak adik-adik yang mengikutinya. Walaupun ada 1-2, kakak berharap pada hari ini semua yang ikut sekolah minggu mengikuti aktivitas. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita bernyanyi, sebelum kita mengikuti cerita firman Tuhan. Semuanya tunduk kepala, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya mereka tetap sehat, mereka tetap sukacita, mereka tetap menikmati ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Kami percaya dimanapun kami mengikuti ibadah sekolah minggu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh acara sekolah minggu pada hari ini. Engkau yang berkati Tuhan, puji-pujian kami ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan, itu sungguh boleh menolong adik-adik sekolah minggu untuk bagaimana mereka harus terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, biarlah mereka tetap sehat, sukacita. Terima kasih Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu sudah mulai mengikuti sekolah mereka dengan tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini semuanya hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang pertama, judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita sudah sering kan menyanyikan lagu ini, pasti sudah mulai hafal ya, termasuk adik-adik yang kelas kecil. Nah kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali, dan kita nyanyikan dengan gerakan. Bisa ya? Oke, siap-siap semuanya. Berdiri ya, supaya bisa menyanyi dengan enak. Oke. Ya, siap-siap. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah
Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus Kau yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Adik sekolah minggu, hukum Taurat untuk minggu ini yaitu Tita yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Setelah minggu kita bangkit berdiri, kita memohon pengampunan akan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Pasti bisa lagu ini ya, yang PGTK juga bisa. Cuman kita akan buat gerakan. Mungkin adik-adik sudah belajar gerakan lagu ini ya, tapi untuk kali ini kita buat gerakan yang agak berbeda. Waktu bilang mengatakan Yesus sayang papa, gini ya, sayang tuh begini ya, sayang begini. Waktu bilang papa gini ya, tangannya mengelus ke dagu. Sayang papa, waktu mama tangannya ke rambut. Ya, mama kan rambutnya sering kebanyakan panjang, jadi tangannya begini. Waktu sayang kakak, kakak kan lebih tinggi ya, kakak gitu, tangannya ke atas, kakak gitu. Waktu adik, ya, waktu adik tangannya turun ke bawah, lebih pendek dari adik-adik ya. Jadi kakak begini, adik begini, mama bagaimana? Begini, papa? Ya, oke gitu ya. Jadi waktu sayang begini. Oke, siap-siap semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Kita nyanyi sambil buat gerakan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siap. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk mengambil
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Temanya, aku anak pintar dan anak bijaksana. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya adalah anak-anak yang pintar dan anak-anak yang bijaksana, serta anak-anak Tuhan yang baik semuanya. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik semua diambil kidung jemaatnya. Kita mau bernyanyi dari kidung jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan, ayat 1 dan 2. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semua dengan semangat dan sukacita, kita memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu yang kami peroleh pada pagi hari yang indah ini. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur, dan pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41, dimulai dari ayat yang ke-46 sampai 57. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat
dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita ikuti cerita dari kakak guru sekolah minggu. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tema kita minggu ini adik-adik yaitu anak yang pintar dan bijaksana. Yang bahan Alkitabnya dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan dibacakan. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Yusuf. Apakah adik-adik masih ingat tentang Yusuf? Ya, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub. Pada waktu itu, Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya karena mendengar mimpi Yusuf. Dan Yusuf juga pernah hampir dibunuh, bahkan dijual ke tanah Mesir. Dan Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar hingga dia masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di tanah Mesir dalam pemerintahan Raja Firaun. Adik-adik, pada masa itu Raja Firaun bermimpi. Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, pagi harinya dia mengumpulkan semua orang yang ahli menafsirkan mimpi. Tapi tahu nggak adik-adik? Satu pun nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Tiba-tiba seorang pelayan minum datang dan berkata, dan dia memberitahu kepada Raja Firaun kalau di dalam penjara ada satu orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Siapakah dia adik-adik? Iya, dia adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Raja Firaun pun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf mengartikan mimpi raja tersebut. Ini adik-adik, ini Yusuf, ini Raja Firaun. Nah, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan di tanah Mesir dan 7 tahun masa kelaparan, yang artinya bahan makanan pun tidak ada selama 7 tahun di tanah Mesir. Kemudian Yusuf berkata lagi kepada Raja Firaun untuk mencarikan seorang yang bijaksana untuk menyediakan persediaan makanan kalau masa kelaparan itu datang. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang penuh hikmat, mampu menghadapi masa-masa yang sulit ke depannya. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh roh Allah. Akhirnya Raja Firaun menjadikan Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Wah, luar biasa ya Tuhan menjadikan Yusuf
jadi seorang yang bijaksana hingga dia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Lalu ketika 7 tahun kelaparan itu tiba, Yusuf membuka bahan makanannya lalu menjualnya. Wow, luar biasa ya Yusuf, seorang yang bijaksana karena Tuhan menyertai hidupnya. Demikian semua orang di Mesir tidak mengalami kelaparan. Adik-adik, oleh karena Tuhan menyertai Yusuf, orang-orang Mesir menjadi tidak merasakan kelaparan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan tentang upaya Yusuf menangani krisis pangan. Maksudnya, menangani krisis bahan makanan di saat kelaparan. Dengan hikmatnya, Yusuf mempersiapkan orang Mesir untuk menghadapi masa yang sulit, sehingga pada masa sulit itu terjadi, Yusuf dapat berbagi kepada masyarakat, termasuk bagi saudara-saudara yang pernah membencinya. Luar biasa ya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, tahu sekarang kita menghadapi masa COVID-19. Dan virus ini menyerang semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, kakek nenek. Semua orang bisa terkena virus ini. Dan virus ini bisa juga mematikan loh adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menjadi berkat di tengah masa-masa sulit. Kita berhikmat supaya kita tetap hidup sehat, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu 4M. Apa itu adik-adik? Mencuci tangan, memakai masker kemanapun pergi, menjaga jarak dengan orang, menjauhi keramaian. Pada masa wabah COVID ini, banyak juga orang yang sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit juga mendapatkan makanan. Nah, adik-adik, jika adik-adik tahu ada orang yang seperti itu, mari kita saling tolong-menolong. Kita harus menjadi berkat sekalipun di masa sulit. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Walaupun kita sulit di masa wabah COVID ini, kita belajar dari rumah, kita mengerjakan apapun dari rumah, ibadat dari rumah. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah baik di hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf waktu itu, Tuhan juga menyertai kita saat ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dengan selalu mengucap syukur, supaya kita selalu bisa menikmati syukur dan nikmat serta berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian adik-adik cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus yang baik, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan di pagi yang indah ini tentang kebijaksanaan Yusuf dalam memimpin tanah Mesir Tuhan. Pimpin juga lah kami Tuhan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bimbing juga kami Tuhan, supaya berhikmat. Dan kami bisa Tuhan menghadapi masa-masa sulit yang terjadi di kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar itu sematkan di dalam hati kami, supaya menjadi pelita di hidup kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, dalam menjalani hidup di masa sulit seperti sekarang ini. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri.
Kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik masih semangat semua mengerjakan aktivitas? Kakak di sini akan mengumumkan aktivitas kita hari ini. Pertama, untuk adik-adik yang playgroup dan TK. Adik-adik, kita ambil kertas ya adik-adik ya. Bebas, kertas apa saja. Kita lipat jadi bagi 3, yang dua bagian ukurannya sama, yang satu lagi lebih kecil. Kemudian bagian yang lebih kecil, ini kita gunting ya adik-adiknya. Setelah digunting, jadilah seperti ini adik-adik nih. Kakak udah buat ya. Nih, jadi seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kertas. Kita ukur sesuai dengan bidang ini. Kita lipat-lipat seperti ini nih adik-adik ya. Ini kertasnya. Kemudian kita tempel di sini. Jadilah seperti ini. Sudah kakak buat ya adik-adik ya. Kita lipat-lipat. Terus kita lem lagi ya adik-adik ya. Jadilah dompet kertas kita. Kakak sudah buat contohnya seperti ini. Ini kakak buat di karton ya adik-adik ya. Nih kakak hias ya, kita hias ya adik-adik ya. Kemudian tuh jadilah dompet kertas untuk kita pakai aktivitas kreativitas kita sendiri-sendiri. Bebas ya adik-adik. Adik-adik boleh buat yang lebih simpel atau yang lebih cantik lagi ya. Kakak minta adik-adik buat sebaik mungkin. Kemudian untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6, kakak minta adik-adik ambil tempat ya, tempat bekas yang bisa kita gunakan atau yang masih bagus tapi boleh digunakan. Ya adik-adik, kita minta izin sama mama papa. Semua ini bidangnya kita tutup ya. Boleh kita pakai kertas mas, boleh pakai kertas yang lain. Semua bidangnya kita tutup. Dan jadilah celengan kita seperti ini yang sudah kakak buat ya adik-adik ya. Kita tutup semua, terus kita hias-hias atasnya, bawahnya, dan atasnya jangan lupa kita kasih lubang ya adik-adik untuk menaruh uangnya. Jadilah aktivitas kita hari ini membuat celengan dan membuat dompet kertas. Adik-adik buat yang sebaik mungkin, boleh lebih simpel, boleh yang lebih cantik ya adik-adik. Jangan lupa difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Kakak guru sekolah minggunya semua menunggu aktivitas adik-adik. Sampai bertemu di ibadah berikutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.